Itu suaranya kok di unmute dah. Share screen-nya udah belum? Oke, udah. Oke, nah ini kelihatan apa namanya kamu bisa ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, lihat ya, perhatikan. Kita lihat apa namanya deskriptifnya nih, kita lihat di deskriptifnya ya. Mood gain ya, variabel yang akan kita bandingkan, terapinya ada 2, CBT sama no terapi. N-nya sama 9 ya, tadi. Jumlah respondennya 9. Terapi CBT itu 1,4 gitu ya. Terus kemudian no terapi rata-ratanya 0,7. Standar deviasi SD ini standar deviasi ya. 0,4, 0,5. Ya, no terapi standar errornya 0,5. Kalau pakai mata, perhatikan ya, kalau kita pakai mata doang gitu ya, kalau kita pakai mata, CBT ini rata-ratanya lebih tinggi kan daripada no terapi ya, dia 1,044, sementara no terapi 0,7. Itu kalau kita pakai mata, gitu ya, pakai penglihatan saja dari statistik deskriptif seperti ini. Tetapi secara apa namanya statistik gimana? Apakah iya? Kan belum tentu, gitu ya, belum tentu. Oleh karena itu kita perlu lakukan uji statistik. Disinilah berperan uji statistik sehingga lebih saintifik gitu ya, lebih saintifik. Nah, oke, kita berikutnya kita tentang normality test gitu ya, karena ini bagian dari statistik parametrik. Nah, lalu kita tentang homogeneity test gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu yang pertama dari normality test dulu gitu ya. Normality test ini ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov, ada Anderson ya. Kita pakai yang mana nih? Kita pakai yang karena jumlah kasusnya cuma 18 ya. Jumlah kasusnya cuma 18 dan masing-masing responden ada 9 jadi sedikit. Jadi kita nanti pakainya Shapiro-Wilk ya. Kita pakainya Shapiro-Wilk gitu ya. Nah, ternyata di sini data berdistribusi normal ya. Berdistribusi normal ya. Yang mana yang berdistribusi normal? Yaitu yang tentang dulu ya tadi ya. Aduh. Oke, liku-likunya dulu perhatikan. Aduh, maksudnya nggak enak. Ya, one way, gitu ya. Nah ini, gitu ya. Langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya tadi kita masukin ke sini, kita masukin terapi ke sini, kita centang ini, kita centang ini, kita centang yang 2 ini, gitu ya. Nah, lalu uji normality test, gitu ya, uji normality test. Ini kita ambil uji normality testnya. Nah, gimana nih normal ya distribusinya? Kita pakai yang mana? Kita pakai yang Shapiro-Wilk ya. Kita pakai yang Shapiro-Wilk. Kenapa kita pakai Shapiro-Wilk? Karena apa? Datanya kecil ya, di bawah 30. Datanya kecil di bawah 30. Kita lihat nilai p-value-nya. Gitu ya. Kita lihat p-value-nya. Nah, dari sini dari uji Shapiro-Wilk ya, ternyata p-value sama dengan 0,485 gitu ya. Ini jauh lebih besar daripada nilai 0,05 ya. Ini alfa ya, nilai alfa. Sehingga dapat kita katakan bahwa data berdistribusi normal gitu ya. Sehingga uji F dapat dilakukan gitu ya, dapat dilakukan. Nah, yang dimaksud data berdistribusi normal mana? Ya mood gain-nya ya. Mood gain-nya ya, karena kan yang diuji adalah mood gain, perhatikan.
yang diuji adalah mood gain. Nah, yang diuji adalah mood gain. Jadi data breaking itu apa? Data yang mana? Data mood gain. Nah, kenapa Shapiro Wilk tadi? Karena apa namanya, datanya dikit ya. Oke, kita lanjutkan. One ANOVA. Balik ke ANOVA lagi. Nah, berikutnya kita ada uji yang namanya homogeneity test. Ya, homogeneity test. Di sini nanti kita akan menguji dari dua kelompok ya. Dari dua kelompok, apakah ada perbedaan nggak tuh secara varian? Ya, secara varian. Ternyata secara varian nggak ada perbedaannya. Artinya memang dua kelompok ini apple to apple ya. Apple to apple bisa kita bandingkan. Ya. Anda boleh pakai Levin test, boleh pakai Bartlett. Ya. Boleh pakai Bartlett gitu ya. Bebas ya, Anda boleh pakai Bartlett atau boleh pakai apa ini namanya, si Levin ya. Nah, kasus kita pakai Levin ya. Di sini kita melakukan uji yang namanya homogenitas kalau bahasa Indonesianya ya, uji homogenitas gitu ya, untuk mengetahui apakah homogen atau tidak, apakah homogen atau tidak variansi di antara kedua kelompok gitu ya. Nah, kita di sini pakai uji Levin gitu ya. Uji Levin, dan ternyata p-value-nya adalah 0,246 gitu ya. Dan ini jauh lebih besar daripada 0,0. Ini sama pemaknaannya dengan uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov ya. Sehingga terjadi homogenitas ya. Sehingga data ternyata homogen. Jadi ya, data ternyata homogen. Nah, homogen secara variansi. Jadi homogen secara variansi ya. Variansinya homogen. Sehingga kita terpenuhi ini uji F. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan analisis uji F-nya, uji ANOVA-nya. One way ANOVA-nya kita lanjutkan. Gitu ya, kita lanjutkan. Nah, lalu langsung kita uji utamanya ini ya, one way ANOVA ya, yang kita nantikan dari tadi, yang dia dari awal langsung muncul. Nah, disinilah uji ANOVA-nya, perhatikan. Nah, ini uji ANOVA-nya, perhatikan. Nah, uji ANOVA-nya kita lihat nilai p-value-nya ya. Nilai p-value-nya adalah 0,211. Nah, kok gini? Nah, di sini kita bikin H0-nya dulu ya. H0, apa bunyi H0? Tidak ada perbedaan rata-rata nilai mood gain di antara kedua kelompok. Nah, gini H0-nya. Selalu kata tidak ada gitu ya, tidak ya, karena ini H0. Dan kenapa perbedaan? Ya karena kan ini uji beda. Uji F itu adalah gitu ya. Terus variabel yang dimainkan apa? Mood titik gain, gitu ya, mood titik gain. Gitu ya. Nah, kita lihat p-value-nya, berapa p-value-nya? Ternyata p-value-nya adalah sama dengan 0,211. Apa ini artinya? Ini jauh lebih besar ya daripada 0,05. Ini nilai alfa. Sehingga apa yang terjadi? H0 ditolak apa gagal ditolak? Gagal ditolak gitu ya. H0 gagal ditolak. Sehingga kesimpulan itu akan sama dengan H0 ya. Karena gagal ditolak, kesimpulan akan sama dengan H0. Artinya apa? Berarti tidak ada perbedaan ya. Berarti tidak ada perbedaan di antara kedua kelompok. Nah, berarti tidak ada perbedaan di antara kedua kelompok gitu ya. Berarti tidak ada perbedaan di antara nilai gain. Dengan kata lain ya, rata
mood titik gain sama untuk, bukan sama ya, tidak berbeda gitu ya. Nah itu kalau Anda tadi bandingin cuman secara apa namanya, secara mata gitu ya, menggunakan statistik deskriptif, di sini kan beda ya, beda kan, beda. Tapi kita nggak bisa menggunakan data ini gitu ya, kita mesti menggunakan apa namanya, statistik gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat data kita, perhatikan ya, data kita ini ada drugnya ya, ada apa namanya, ada drugnya ya, ada drugnya, variabel drug. Drug itu jenis jenis obatnya ya. Jadi memang ada placebo, ada obatnya ya. Ada dua jenis obat nih, Angsifri sama Joy J Pam gitu ya. Nah kalau sekarang kita bandingkan secara jenis obatnya ya, yang pakai obat atau apa namanya, placebo. Kalau secara jenis obat-obatan itu ada 3 kelompok ya, placebo, Angsifri, sama Joyziva. Ada 3 kelompok. Nah, sekarang kalau kita coba 3 kelompok, gimana caranya? Oke, kita coba analisis baru ya. Kalau tadi yang udah ya, kalau berdasarkan terapi jelas ya, nggak ada perbedaan ya. Mau pakai obat, mau pakai nggak obat. Sekarang kalau obatnya, kita ternyata dua jenis obatnya ada 2 jenis, yaitu Angsifri sama Joyzi. Nah, sama yang satu lagi nggak dikasih obat gitu ya, yang CBT juga nggak dikasih obat, ya kan, yang no terapi juga ada yang nggak dikasih obat, no terapi ada yang dikasih Angsifri, no terapi juga ada. Sama pokoknya kedua kelompok itu nih, kedua kelompok ada yang dikasih placebo, ada yang dikasih Angsifri, ada yang dikasih Zoyzi, di antara kedua kelompok sama ya. Nah, sekarang bagaimana nih ceritanya? Kalau yang ingin kita bandingkan berdasarkan jenis obatnya, bukan kelompok terapinya. Berarti kan kalau secara jenis obat ada 3 kelompok ya, placebo, Angsifri, sama Zoyzi, PAM gitu ya. Yuk, sekarang kita coba lagi, kita pakai ANOVA ya, one way ANOVA gitu ya. Mood gain tetap, mood gain di dependent. Nah, sekarang yang menjadi groupingnya jangan terapi, kita ganti menjadi drug gitu ya, kita ganti jadi drug. Nah, ternyata lihat, value-nya langsung jelung, langsung kecil ya kalau secara drug gitu ya. Coba kita centang, kita centang, kita centang gitu ya. Nah, perhatikan, ternyata p-value-nya kecil ya. Berarti kalau gini ada perbedaan ya. Ada perbedaan mood gain di antara kelompok-kelompok yang ada, gitu ya. Di antara kelompok-kelompok yang ada. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kan kelompoknya ada 3. Betul ya? Kelompoknya ada 3. Terus kalau dibilang ada perbedaan, siapa yang berbeda? Siapa saja yang berbeda? Gitu ya. Jangan-jangan dari 3 kelompok itu belum tentu 3-tiganya beda. Gitu ya. Kalau kemudian bisa jadi ada 2 kelompok yang sama, ada 1 kelompok yang berbeda. Atau kita nggak tahu gitu ya. Nah, kalau begitu, kalau ternyata di sini kan secara umum ya, secara umum ada perbedaan ya, ada perbedaan karena p-value-nya kecil, ada perbedaan. Pertanyaannya kemudian, siapa yang berbeda di antara ketiga kelompok ini? Placebo, Angsifri, atau Joyzi, gitu kan? Nah, pertanyaan itu, kalau kemudian berbeda di antara mereka, siapa yang lebih baik, gitu ya? Ya, siapa yang lebih baik? Ya, kita lihat nanti mood gain-nya aja, mood gain-nya lebih